warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Widya Fitri Nur Aziza dari kelas 2023C dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lagi tentang materi teori intertekstual. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teori intertekstual? Intertekstualitas adalah teori yang mengkaji hubungan antara suatu teks dengan teks lainnya dalam karya sastra. Teori ini menekankan bahwa tidak ada teks karya sastra yang lahir begitu saja, melainkan selalu terdapat keterkaitan dengan karya sastra sebelumnya. Intertekstualitas memungkinkan pembaca untuk memahami makna suatu karya sastra dengan lebih baik melalui keseluruhan teks-teks lain. Dalam kajian intertekstual, terdapat beberapa prinsip yang mendasar antara lain. Yang pertama, setiap teks sastra harus dibaca dengan latar belakang teks lain, karena tidak ada teks yang benar-benar mandiri. Yang kedua, teks sastra mengandung berbagai teks, sehingga kajian intertekstualitas melibatkan analisis elemen intrinsik dan ekstrinsik teks. Yang ketiga, karya sastra tidak dapat melepaskan dari teks-teks lain yang telah ada, sehingga pemahaman terhadap suatu karya sastra juga melibatkan pemahaman terhadap karya atau teks lain yang terkait. Dengan demikian, teori intertekstualitas memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan keseluruhan teks-teks lainnya. Hubungan intertekstual antara film dan novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Novel dan film merupakan bentuk dari apresiasi karya seni dengan media yang berbeda. Berbicara masalah novel dan film tentu merupakan aktivitas yang menarik karena keduanya berangkat dari pemenuhan apresiasi karya seni. Salah satu novel dan film yang sangat menarik untuk dikaji adalah AAC atau Ayat-Ayat Cinta. Penelitian ini bermaksud melihat variasi-variasi dan perubahan fungsi yang terdapat dalam film AAC berdasar novel asli selaku hipogramnya dengan meninjau sistem sastra dan sistem filmnya melalui telaah studi ekranisasi. Untuk mendapatkan keabsahan data, penelitian ini menggunakan validitas semantis, yakni mengetahui keabsahan lewat pemaknaan data. Pemaknaan data didasarkan atas teori intertekstual yang digunakan sebagai pisau analisisnya. Hasil temuan dipercaya sebagai data setelah dilakukan pembacaan secara berulang-ulang atau intra-rater. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa antara film dan novel AAC terdapat perbedaan struktur dan fungsi. Struktur yang dibahas yaitu meliputi alur, tokoh, dan penokohan serta setting. Secara umum, novel dan film AAC atau Ayat-Ayat Cinta mempunyai alur yang hampir sama meskipun jika dirinci keduanya sedikit berbeda. Misalnya adanya pengurangan peristiwa, penambahan peristiwa, atau pengubahan letak urutan peristiwa. Sedangkan perbedaan tokoh dan penokohan antara film dan novel AAC lebih terletak pada penggambaran dan pengimajian. Dalam novel, penggambaran tokoh begitu kuat dan ini tidak terlihat jelas dalam film. Begitu juga dengan penggambaran setting. Meskipun pengambilan gambar di film AAC sepertinya sulit divisualisasikan dalam film. Perbedaan cerita film dan novel menunjukkan bahwa semua itu dilakukan dalam rangka fungsi. Fungsi-fungsi tersebut berangkat dari media dan konsumen yang berbeda. Film lebih berorientasi pasar dan menginginkan karya yang marketable. Selain itu, media, pembaca, dan situasi juga merupakan fungsi-fungsi yang membentuk wujud sastra tersendiri. Analisis struktur film dan novel. Yang pertama,
Alur novel dan film AAC. Alur dalam film dan novel keduanya menunjukkan hal yang tidak berlawanan. Film yang diterbitkan belakangan setelah novel sepertinya mengikuti secara tekstual jalan cerita dan jalan peristiwa-peristiwa dalam novelnya. Hal inilah yang menyebabkan tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Film dan AAC digarap dengan persetujuan dari penulis asli novelnya yakni Habibur Rahman El-Shirazi, sehingga konsep alur tentu saja tidak meloncat jauh. Perbedaan novel dan film lebih terletak pemotongan beberapa peristiwa kecil atau dialog kecil dalam film. Dalam novel, penguraian kata-kata di berbagai peristiwa tidak bisa ditampilkan dalam novel, sehingga bisa dikatakan bahwa dalam film mengalami pengurangan beberapa peristiwa dan dialog tertentu, namun hal ini tidak mengubah secara keseluruhan alur film. Alur keduanya secara umum adalah sama, hanya beberapa peristiwa yang letaknya ditempatkan di posisi yang berlainan. Penambahan dalam novel disebabkan karena pemaparan dalam novel harus lebih detail dibandingkan film. Selain itu, dalam film terbatas durasi waktu, biaya, sehingga peristiwa dibuat seefektif mungkin dan dipilih sesuai dengan peristiwa penting yang diinginkan. Yang kedua yaitu ada tokoh dan penokohan dalam novel dan film AAC atau ayat-ayat cinta. Pada hakikatnya, perwatakan tokoh-tokoh dalam novel dan film hampir sama. Perbedaannya terletak pada cara mendeskripsikannya. Dalam novel ditampilkan tokoh-tokohnya secara langsung dan secara visual. Dengan demikian, penokohan secara analitik atau langsung yang dikenal dalam novel tidak dikenal dalam film. Sebab, tokoh-tokoh dalam film tidaklah dibangun dengan kata-kata, melainkan tokoh itu langsung hadir di hadapan penonton film. Dengan pertolongan gambar-gambar yang bergerak berkelanjutan di layar putih, tokoh dan penokohan dapat dikonkretkan sedemikian rupa. Dari penampilan tokoh film secara visual itulah penonton mengetahui watak, sikap-sikap, dan kecenderungan-kecenderungan sang tokoh. Selain hal di atas, beberapa tokoh dalam novel dan film secara keseluruhan tidak mengandung perbedaan yang mencolok. Keduanya memaparkan tokoh dan penokohan secara sama, meskipun teknik pelukisan tokoh-tokohnya dilakukan berbeda. Namun, hal tersebut tidak secara signifikan membedakan tokoh dan penokohan dalam novel dan film AAC. Yang ketiga yaitu ada setting dalam novel dan film AAC. Jika di film, penggambaran latar dapat dikonkretkan sehingga pembaca terasa jelas dan tertarik karena melihat langsung. Maka dalam novel, latar tersebut diuraikan melalui untaian kata-kata dari pengarang untuk membangkitkan nilai rasa dan membentuk imaji. Meskipun imaji dalam novel itu tidak bisa konkret seperti imaji dalam film, tetapi dalam hal ini pengarang berusaha memaksimalkan untuk mendeskripsikan dan memberikan tambahan sedemikian rupa agar latar itu dapat diterima pembaca secara kuat. Hal inilah yang menyebabkan kata-kata dalam novel cenderung mengalami penambahan karena untuk latar pengarang harus melakukan teknik tersendiri yang berbeda dengan di dalam film. Namun, secara keseluruhan, latar dan novel AAC atau ayat-ayat cinta dapat membangkitkan suasana tersendiri. Di bawah ini kutipannya menggambarkan latar dengan penceritaan yang terasa hidup. Nah, kesimpulan dari analisis struktur film dan novel ayat-ayat cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa antara novel dan film AAC atau ayat-ayat cinta mempunyai beberapa perbedaan. Namun, perbedaan itu tidak terlalu mencolok karena film AAC menganut secara umum novel yang terlahir terlebih dahulu. Hal itu dapat dilihat dari alur penceritaan. Dalam film,
Ada beberapa peristiwa yang ditambahkan dan dibalik posisinya. Peristiwa yang satu mendahului peristiwa yang lain. Selain itu, dialog juga diperkuat untuk menceritakan efek latar. Tokoh dan penokohan keduanya juga hampir sama. Bedanya dalam film, tokoh dan penokohan lebih terasa konkret karena divisualisasikan melalui gerak dan gambar. Begitu juga dengan setting kejadian. Antara film dan novel mempunyai perbedaan yang keduanya mempunyai kelebihan masing-masing. Perbedaan cerita film dan novel menunjukkan bahwa semua itu dilakukan dalam rangka fungsi. Tidak ada sebuah karya yang kosong tanpa makna. Semua dilakukan karena ada fungsi-fungsi yang memenuhinya. Fungsi-fungsi tersebut berangkat dari media dan konsumen yang berbeda. Film lebih berorientasi pasar dan menginginkan karya yang marketable. Selain itu, media, pembaca, dan situasi juga merupakan fungsi-fungsi yang membentuk wujud sastra tersendiri. Nah, cukup sekian video pada kali ini. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, silakan komen di bawah ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.